Alhamdulillahirabbil alamin, kita lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar. Kita lagi bahas eh, kita lagi bahas tentang pasal-pasal bab yang berhubungan dengan Lailatul Qadar, dan terakhir pembahasan kita tentang sebuah athar, sebuah hadis yang dinisbatkan kepada selain Rasulullah. Ya, atsar ini bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in, atau sebuah hikayat dari Imam Abi Muhammad bin Abi Hatim, atau dikenal dengan Ibni Abi Hatim. Asarul Imami Abi Muhammad bin Abi Hatim, sebuah atsar, sebuah hadis yang eh, gharib, artinya gharib. Tidak ada ulama hadis yang meriwayatkan hadis yang seperti ini. Namun hadis ini dimuat oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau, tentunya dalam rangka menambah wawasan bagi kita semua. Inti dari hadis ini berbicara tentang turunnya para malaikat dari Sidratul Muntaha ke dunia, yaitu pada malam kemuliaan atau pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini hadis yang jarang-jarang. Ya, saya berkeyakinan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian belum pernah dengar hadis ini. Ya, hadis yang ajib. Yang ajib ini yang mengherankan karena isinya tidak dimuat di kitab-kitab hadis manapun. Ya, ini sangat jarang. Yaitu hadisnya Ibni Abi Hatim atau Al-Imam Abi Muhammad, ya, Abu Muhammad bin Abi Hatim. Hadisnya, kata beliau, hadatsana Abi, bercerita kepada saya Abi bapak saya. Ya, di PDF-nya nomor 105. Saya ulangi sedikit ya. Jadi bapak saya pernah menyampaikan sebuah hadis, sebuah atsar. Sekali lagi ini tidak dinisbatkan kepada Rasulullah, ya, karena ini bukan hadis tapi atsar. Yang menyampaikan hadis ini adalah bapaknya. Bapaknya yaitu, ya, Abu Muhammad. Bapaknya apa namanya? Bani Abi Hatim. Atau Abi Hatim, ya. Ini Abi Muhammad bin Abi Hatim. Bapaknya berarti Abi Hatim yang berkata, menyampaikan hadis kepada anaknya. Kata bapaknya, hadasana Abdullah bin Abi Ziyadin al-Qatwani, hadasana Sayyar bin Hatim, hadasana Musa bin Sa'id, yakni Ar-Rasi. Nama aslinya Ar-Rasi. An Hilal dari Hilal, kunyahnya namanya Abi Jabalah. An Abi Abdissalam, an Abi dari bapaknya, an Ka'ab dari Ka'ab, annahu bahwasanya Ka'ab qala, dia berkata, menyampaikan sebuah riwayat. Kata dia, inna sidratul muntaha, sesungguhnya sidratul muntaha itu kalau istilah mudahnya pemberhentian terakhir, stasiun terakhir. Ya, kalau kereta
mungkin stasiun terakhirnya stasiun kota. Stasiun kota. Ini stasiun terakhir eh, bagi makhluk. Ya, jadi tidak bisa makhluk itu langsung berhadapan dengan Allah. Ada satu tempat di mana tempat itulah tempat terdekatnya makhluk dengan Allah, yaitu namanya Sidratul Muntaha. Stasiun terakhir langit di langit ketujuh. Yang mana Sidratul Muntaha itu ala hadis sama Sabi'ah. Dia berada di perbatasan langit ketujuh. Mimma yalil jannah yang dekat dengan surga. Langit ketujuh yang dekat dengan surga. Disitulah letaknya Sidratul Muntaha. Fahiyya ala haddi hawa itunya wa hawa il akhir. Yang mana Sidratul Muntaha ini hawanya, udaranya itu gabungan atau campuran antara hawa atau udara dunia dengan udara akhir. Nah, Sidratul Muntaha itu uluha fil jannah wa uruquha wa ad'a wa aqsatuha min tahtil kursi. Jadi Sidratul Muntaha itu bagian atasnya ada di dalam surga, masuk sampai ke dalam surga kalau diibaratkan sebuah pohon, pohon yang sangat besar, bahkan besarnya itu melebihi besarnya bumi ini. Ya. Dia bagian atasnya itu ada di surga, sedangkan akar dan ranting-rantingnya itu ada di bawah arash, ya, kursi. Kemudian fiha malaikatun la ya'lamu iddatahum ilallah azza wa jalla. Di dalam Sidratul Muntaha itu terdapat malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui persis jumlahnya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Yang mana para malaikat tersebut pekerjaannya, amaliyahnya, tugasnya sehari-hari Allah Azza wa Jalla. Tugasnya menyembah, beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi diciptakan oleh Allah, para malaikat tersebut menjadi penghuni Sidratul Muntaha. Tugasnya cuma untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, letaknya para malaikat itu, tinggalnya para malaikat itu ala agsaniha fi kulli mawdi'i sya'ratin minha malakun. Ya, mereka tinggal di Sidratul Muntaha, di dahan-dahannya, juga di setiap bulu-bulu pohonnya. Saking besar pohonnya ini. Ya, itu ada malaikat. Ya, kita kalau melihat pohon itu kan suka ada bulu-bulu kecilnya itu. Ya, setiap bulunya itu ada penghuninya, yaitu para malaikat itu. Nah, wa maqamu Jibril alaihissalam fi wasatiha. Sedangkan malaikat Jibril kedudukannya berada di tengah-tengahnya Sidratul Muntaha. Kemudian fayunadi lalu memanggil siapa Allah Jibril pada malaikat Jibril. Allah panggil atau Allah perintahkan malaikat Jibril itu ayang zila fi kulli lailati qadarin, ayang zila agar turun dia, agar turun siapa malaikat Jibril fi kulli lailati qadarin di
setiap malam kemuliaan. Ma'al malaikati beserta para malaikat, yaitu allazina yaskunu, orang-orang yang menempati, artinya para malaikat tersebut menempati Sidratul Muntaha. Ini menandakan bahwa Lailatul Qadar itu datangnya bukan hanya sekali, tapi setiap tahun sekali. Ya, bukan hanya sekali saja pada zaman Rasulullah, tapi ya setiap tahun itu datang Lailatul Qadar. Nah, setiap Lailatul Qadar datang, maka malaikat Jibril oleh Allah diperintahkan bersama para malaikat yang ada di Sidratul Muntaha untuk turun ke dunia dengan para malaikat tersebut. Walaisa, dan tidak ada fihim di dalam mereka para malaikat malakun satu malaikat illa kecuali qad a'tiya sungguh telah diberi siapa malaikat tersebut ar-ra'fata pada rasa welas asih, rasa lembut, warahmata dan kasih sayang lil mukminin kepada orang-orang iman. Jadi setiap malaikat, ya, semua malaikat yang ditugaskan oleh Allah bersama malaikat Jibril tadi dari Sidratul Muntaha datang ke dunia dianugerahkan, ya, sifat ulas asih, lembut, dan penuh kasih sayang kepada orang-orang iman. Jadi bukan sembarang malaikat, ya, bukan malaikat pencabut nyawa yang disuruh turun, ya, bukan malaikat yang bagian menyiksa, bukan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu yang diperintahkan oleh Allah turun ke dunia adalah malaikat-malaikat yang didesain oleh Allah memiliki sifat ulas asih dan kasih sayang kepada orang-orang iman. Apa tujuannya? Nah, nanti ada di bawah tujuan. Kemudian fayang ziluna, lalu mereka turun semua, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha tadi, ya, ala Jibril filatil qadar, al Jibril dipimpin oleh malaikat Jibril, atau kalimatnya ma'a Jibril. Jadi mereka turun ma'a Jibril beserta Jibril fi Lailatul Qadari, di malam kemuliaan, di malam Lailatul Qadar. Kapan mulai turunnya? Hina taghrubus syamsu, ya, sejak terbenamnya matahari, mulai masuk maghrib, malaikat tersebut sudah mulai turun berangsur-angsur ke langit dunia. Maka fala tabqa, tidaklah tersisa apa buq'atun, satu tempat. Buq'atun itu sebidang tanah, artinya satu tempat. Fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan itu, illa melainkan atau illa kecuali alaihi atas tempat tersebut malakun, suatu malaikat. Jadi ketika malaikat itu mulai turun di waktu maghrib, di malam kemuliaan itu, saking banyaknya para malaikat yang turun dari Sidratul Muntaha itu, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali ada malaikatnya semua. Yang mana para malaikat tersebut yang turun ke dunia atau ke langit dunia itu, imma sajidun, ada kalanya mereka sujud, wa imma qaimun, dan ada kalanya mereka berdiri. Ada yang sujud, ada yang sedang sujud, ada yang sedang berdiri. Jadi intinya mereka
menemani orang-orang iman beribadah menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Nah, para malaikat ini ikutan sujud, ya, ikutan sholat juga, berdiri, seraya yada'u lil mu'minin wal mu'minat. Mendoakan orang-orang iman laki-laki dan orang-orang iman perempuan. Malaikat yang didoakan ya jangan tidur. Ya. Jadi para malaikat dari Sidratul Muntaha ditugaskan oleh Allah semuanya turun ke dunia, ya, untuk menemani orang-orang iman yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Semua tempat itu diduduki oleh para malaikat. Semua tempat. Illa, kecuali, artinya kecuali tempat yang bagaimana nih yang tidak didatangi oleh malaikat rahmat tadi, yaitu antakuna, adanya tempat tersebut yang tidak dimasukin oleh malaikat, yang tidak diduduki oleh malaikat rahmat, kanisatun, kanisah, sebuah tempat yang bernama kanisah. Kanisah itu gereja, tempat peribadatan orang Nasrani. Au bai'atun, atau sinagog. Sinagog itu tempat peribadatannya orang-orang Yahudi. Ya. Ini tempat-tempat yang tidak didatangi oleh malaikat rahmat di malam Lailatul Qadar. 1 gereja, 2 sinagog, 3 au baitu narin. Baitun tempat peribadahnya api, maksudnya tempat pemujaan api. Itu juga malaikat rahmat tidak datang ke situ. Yang dimaksud malaikat rahmat tadi ya, malaikat yang punya sifat rauf, punya sifat ulas asih, lagi punya sifat penyayang. Ya, itu nggak datang ke sana. Yang ketiga, au wasanin, atau tempat pemujaan berhala. Tempatnya berhala. Itu malaikat nggak datang ke sana di malam Lailatul Qadar. Malaikat rahmat ya, bukan malaikat maut. Au ba'du amakinikum, atau sebagian tempat kalian, yaitu allati tatrahuna, tempat yang dijadikan pembuangan, atau yang membuang kalian, fiha, di dalam tempat, membuang al-khabasa atau al-khabisa, pada kotoran. Tempat yang dijadikan oleh manusia sebagai tempat pembuangan sampah, pembuangan kotoran. Apa namanya? TPU. Tempat pembuangan sampah, TPS. TPS. TPS kotak kosong. Itu nggak didatangkan oleh malaikat rahmat. Jadi tempat-tempat yang bagi malaikat itu dianggap kotor, itu tidak didatangi. Kira-kira begitu. Ya, tempat pembuangan kotoran. Au baitun, atau sebuah tempat, sebuah rumah, fi, yang di dalamnya sakranun, orang-orang mabuk. Tempat yang dipakai buat apa tuh namanya? Kalau dulu kan ada ya tempat buat orang, apa tuh namanya? Buat orang narkoba. Itu. Jadi rumah dipakai buat pesta narkoba. Ini nggak didatengin oleh malaikat rahmat. Disiap-siap terkena bencana. Malaikat rahmat nggak datang ke sana. Tempat atau rumah yang dijadikan untuk pesta narkoba. Orang yang di dalamnya ada orang-orang, ya, mabok, orang-orang sakau, orang-orang yang
Au baitun atau sebuah rumah fi yang di dalamnya muskirun. Ada minuman yang memabukkan atau ya sesuatu yang memabukkan. Ini juga malaikat nggak datang ke sebuah tempat atau rumah, gedung yang di dalamnya ada penyimpanan minuman keras, homer, narkoba dan lain sebagainya. Jadi apa tuh mungkin kayak diskotik, ya kan, kafe-kafe yang ada eh, apa namanya minuman-minuman keras dan lain sebagainya itu. Ini malaikat nggak datang ke sana, dianggap najis atau kotor. Ya, jadi malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang penuh ulas asih ini datangnya hanya ke tempat-tempat yang bersih, yang suci. Jadi dia nggak datang ke tempat-tempat kayak gitu. Au baitun atau sebuah rumah, sebuah tempat, sebuah gedung, fi di dalamnya wasanun ada berhala. Mangsubun yang dipasang atau yang dipajang. Ya, juga malaikat tidak datang, malaikat rahmat di malam kemuliaan tersebut ke dalam rumah yang di dalamnya ada berhala-berhala yang dipajang, yang dipasang. Saya pernah suatu ketika ada undangan dari non-muslim, ya. Undangan itu ternyata sudah waktunya sholat. Saya minta tempat untuk sholat. Nah, karena rame kan, jadi yang lain pada nggak sholat ya saya sholat aja sendiri. Kasih tempat, tempat peribadatan orang tersebut. Ternyata di dalamnya ada patung-patung ya kan. Ya, tetap sholat ya kan, bukan sholat menyembah patung itu. Gak ada urusan. Nah, cuman tempat yang seperti itu ini tidak didatangi oleh malaikat rahmat ketika malam Lailatul Qadar. Bukan berarti tempat seperti itu kita nggak boleh sholat di situ. Ya kalau sudah waktunya sholat dan adanya tempat begitu ya kita harus menunaikan kewajiban kita sholat di sana. Ya yang kita sembah ya Allah. Ini dari sisi fikih ya. Ya, kalau kita nggak apa menolak tempat tersebut ya kita nggak sholat malah justru. Kemudian tempat mana lagi nih yang nggak didatangi malaikat rahmat menurut Atsar ini? Au baitun atau sebuah rumah fi di dalamnya jarasun ada lonceng muallakun yang digantungkan, lonceng yang digantungkan, tong tong tong. Nah, apa tuh yang suka ada kayak gitu tuh? Nah, di mana di wihara ya atau di mana ya? Tempatnya Shaolin, belum silat. Nah itu malaikat rahmat itu nggak datang ke sana. Jadi kalau nyari Lailatul Qadar jangan di situ. Maksudnya begitu ya. Intinya kalau mau nyari Lailatul Qadar ya jangan datang ke tempat seperti itu. Au mab'u walatun atau artinya atau balik ke aunya baitun fihi mab'u walatun muallakun. Mab'u walatun itu pispot loh pispot yang digantungkan atau yang diletakkan.
Karena ini jatuhnya seperti WC. Di lihat ya, kamar kalau kita mau nyari Lailatul Qadar ini, kalau berdasarkan asar ini ya kalau bisanya mungkin ibu-ibu umpamanya nggak bisa keluar ke masjid, ya, nyari Lailatul Qadarnya di kamarnya atau di rumahnya, kamarnya itu jangan ditaruh di spot, ya bekas kencing. Ya, itu malaikat rahmat nggak mau datang ke situ. Jadi kayak WC aja deh. Itu mabawatun. Mabawatun itu tempat pembuangan kencing. Kencing apa? Urin. Kalau buang air kecil, airnya cuma kecil doang yang dibuang. Takut salah paham. Ya, jadi pispotnya ya taruhnya di kamar mandi aja atau di luar. Au makanun atau sebuah tempat wihi di dalamnya ada kasahatil bait, tempat apa tuh, sampah, tempat sampah rumah tangga. Jadi, makanya bener tuh orang-orang dulu ya, tempat sampah itu ya taruhnya di luar rumah, jangan di dalam rumah tempat sampah itu, supaya malaikat rahmat yang identik dengan kebersihan dan kesucian itu mau masuk ke dalam rumah kita. Ya, ini menurut Atsar ini. Jadi udah bener itu, tempat sampah itu ya taruhnya di luar. Sampah rumah tangga. Nah, itulah. Jadi tempat malaikat rahmat beserta malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah turun ke langit dunia. Ini para malaikat yang menjadi penghuni Sidratul Muntaha. Turun ke langit dunia atau turun ke dunia, semua tempat itu dijajaki, semua tempat itu ditempati. Tidak ada sebidang tanah pun kecuali di situ ada malaikatnya. Kecuali tempat-tempat tersebut tadi. Ya, malaikat rahmat tidak mendatangi tempat-tempat itu. Karena identik dengan kekotoran, baik kotor secara maknawi, secara maknanya memang kotor, atau memang kotor secara apa namanya, spiritual, yang di dalamnya ada berhala, pun berhalanya bersih umpamanya. Bukan itu yang dimaksud kotornya, tapi kotor secara spiritual, kotor secara batiniah. Nah, para malaikat yang turun tadi, yang bertempat di tempat-tempat selain tempat itu, mereka bertugas, apa tugasnya tadi? Jadi malaikat-malaikat khusus ini, malaikat yang penuh dengan welas asih dan kasih sayang, bukan malaikat yang lain yang diturunkan di sini. Ya, dan ini malaikat-malaikat penghuni Sidratul Muntaha itu diturunkan ada tugasnya. Makanya bukan malaikat yang lain. Tugasnya apa? Mereka itu fala yazaluna. Mereka tidak henti-henti. Tidak henti-henti berarti terus-menerus. Lailatahum, malam harinya mereka, tilka yang demikian itu, ya da'una senantiasa mendoakan mereka lil mu'minina pada orang iman laki-laki wal mu'minati dan orang iman perempuan. Makanya yang ditugaskan adalah malaikat yang penuh cinta kasih. Supaya apa ya? Memang tugasnya mendoakan terus, mendoakan orang-orang iman yang sedang beribadah di dalam Lailatul Qadar ini, didoakan terus-menerus. Didoakan rahmat, didoakan pengampunan, ya, kepada orang-orang iman yang beribadah, ya, menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Kalau
orang iman tapi dia tidur bagaimana? Ini berarti kelewat ini. Walau alam ini dapat doanya nggak nih yang tidur ini? Yang pasti secara sunnah ya Nabi membangunkan, dibangunin tuh ketika Lailatul Qadar kemarin ya, dibangunkan apa namanya keluarganya untuk menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah. Ini menandakan ya dari hadis tersebut, hadis sahih itu ya orang yang tidur nggak dapat gitu kan. Kalau orang tidur dapat ngapain Rasulullah bangun-bangunin ya, biarin aja tidur. Ini kan nggak semua dibangunkan, ayo kita sholat, ayo kita ibadah di malam itu, karena memang yang orang iman yang mendapatkan doa-doanya para malaikat itu adalah orang-orang iman yang bangun di malam itu dan mereka beribadah ya dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Nah, jadi tugasnya para malaikat itu mendoakan ya, sepanjang malam. Doa didoakan terus kita, hanya yang didoakan yang tidur kan, kelayapan. Nah, wa Jibril, sedangkan Jibril la yada'u, tidak mendoakan dia ahadan pada satu orang pun minal mu'minin, dari orang-orang iman. Kalau di hadis Ahmad kalimatnya minan nas, dari manusia. Tidak ada satupun manusia atau tidak ada satupun orang iman yang didoakan oleh malaikat Jibril. Gak ada, malaikat Jibril gak begitu tugasnya. Ila so ila sofahahu, kecuali atau melainkan dia ya malaikat Jibril itu menyalaminya. Sofah itu berjabat tangan, menjabat tangan, berjabat tangan. Disalamin sama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya bukan mendoakan, tapi nyalamin, disalamin tuh orang-orang. Orang-orang iman yang di malam Lailatul Qadar itu disalamin oleh malaikat Jibril. Wah, gimana caranya tuh menyalaminya tuh? Ya, coba minum lagi. Aduh, sakit tenggorokan. Ini asisten. Oke. Bagaimana kita tahu kalau kita lagi disalamin malaikat Jibril? Bagaimana tanda-tandanya? Pengen tahu nggak? Jibril salam sama saya, salam nggak merasa ya. Nah, ini kalau pengen tahu nih, tanda-tandanya kita, malaikat Jibril datang ke kita, terus nyalamin kita. Apa? Ini tandanya. Wa alamatu zalika, adapun alamatnya, tanda-tandanya, atau pertandanya yang demikian itu adalah man orang sya'arullah, yang merinding, merinding, berdiri, apa jildahu, kulitnya, kulitnya merinding. Waroko, dan eh, apa namanya, sedih, lembut, eh, apa kolbuhu, hatinya, apa ya, lembut, sedih, apa namanya, terharu hatinya tuh ketika Lailatul Qadar datang itu, hatinya apa ya, ya lembut lah, maksudnya kayak orang melihat sesuatu itu terharu. Gimana itu ya maksudnya terharu, jadi dia merasa eh, bukan sedih ya, ada perasaan senang, bangga, gembira, tapi nah ini wadamat, dan mengalir apa ainahu, air matanya. Gembira, nangis, tapi nangis yang gembira. Gimana? Ya, begitu ya. Jadi merasa senang bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar.
Jadi hatinya ada perasaan seperti ketika sedang beribadah, yang sedang sholat, mungkin lagi sholat atau lagi baca Quran, atau mungkin lagi zikir, itu tiba-tiba merinding, kemudian hatinya menjadi terharu, matanya menangis. Wa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah min musafahati Jibril, ya, tanda-tanda atau akibat salamnya Jibril kepada dia. Akibat jabat tangannya Jibril kepada dia. Itu tandanya kayak begitu. Jadi dia lagi disalamin oleh Jibril. Ada yang pernah begitu? Baik. Kemudian wazakara, dan melanjutkan lagi, menuturkan kembali siapa Ka'ab. Ka'ab. Nah, melanjutkan lagi ceritanya. Tapi nanti setelah istirahat sholat asar. Ya, dilanjutkan lagi ceritanya. Selanjutnya, Ka'ab melanjutkan ceritanya. Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab yang tukang cerita. Julukan al-Akhbar. Ceritanya. Cerita tentang alam gaib. Annahu, bahwasanya, man, siapa saja, kala yang membaca, yang berkata, yang berdoa, yang berzikir fi lailatul qadri, di malam kemuliaan, dengan kalimat la ilaha illallah salah samarat, 3 kali. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dibaca 3 kali, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya. Ghafara, maka mengampuni siapa Allah lahu kepadanya, biwahidatin, sebab yang satu, karena 3 kali ya dia baca. Nah, yang satu ini fungsinya Allah ampuni dia. Dia baca 2 kali, yang kedua wanaja minan nar biwahidatin. Wanaja dan Allah menyelamatkan minan nar, di neraka, biwahidatin, sebab yang satunya lagi. Wadakhalahu, dan Allah memasukkan kepadanya al-jannata, ke surga, biwahidatin, sebab yang satunya. Jadi siapa saja yang membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali, ya tentunya dimaksud di sini fi lailatul qadar. Ya kan kita sudah bahas yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan berbagai macam cara. Yang afdol ya qiyamul lail, ya baca Quran, zikir-zikir, ya seperti ini salah satunya zikirnya. La ilaha illallah, kemarin doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, dan zikir-zikir yang lain. Kefadholannya, satu zikir ini diampuni dosanya oleh Allah. Sebab satu. Berarti kalau dia bacanya banyak, ya tentunya lebih banyak. Sebab yang satunya lagi, yang kedua, dia diselamatkan, ya, dari neraka. Dan yang ketiga, dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau dia bacanya 99 kali, ya tinggal dikalikan saja. Diampuni, ya, sebanyak itu, diselamatkan dari neraka sebanyak itu, dan dimasukkan ke dalam surga sebanyak itu juga. Ini sekaligus menambah tambahan zikir di malam Lailatul Qadar. Ya, selain kalau innaka afun tuhibbul afwan. Kalau kalimat innaka afun, kalau ma innaka afun tuhibbul afwan, itu hadisnya sahih. Ya, bahkan itu adalah zikir yang tersahih yang dilakukan ketika menyambut Lailatul Qadar. Kemudian fakulna, lalu kami berkata, kepada Ka'ab al-Akhbar, ya Aba Ishaq,
Wahai Aba Ishaq Sadiqan, benar ini. Nggak salah itu kok. Cuma gitu doang aja kok. Fadolanya luar biasa sih. Hmm, bener nggak nih? Kalau berkata Ka'ab. Di hadis Muslim tamanya Ka'ab al-Akhbar. Oh, ini al-Akhbar. Kabar. Bukan pakai kho. Wahal yakulu dan tidaklah berkata la ilaha illallah. Tidaklah berzikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Fi Lailatul Qadar dibacanya di malam kemuliaan, di malam Lailatul Qadar. Illa kullu sadiqun. Illa kullu sadiqin kecuali setiap orang yang benar, orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh. Cuma orang yang sungguh-sungguh saja, cuma orang yang benar-benar saja serius mencari Lailatul Qadar yang bisa ya zikir la ilaha illallah di malam tersebut. Karena walazi nafsi biadihi demi Allah, walazi demi zat nafsi diriku biadi di tangannya zat, inna lailatul qadar sesungguhnya lailatul qadar la tasqulu niscaya berat, berat alal kafirin bagi orang-orang kafir, wal munafiqin dan bagi orang munafik. Orang munafik, orang kafir, itu nggak ada semangatnya di Lailatul Qadar. Masya Allah. Hatta ka'annaha seakan-akan sesungguhnya Lailatul Qadar itu bagi dia ala zahri jabal. Ya, di atas apa? Ala zahri di atas punggungnya apa? Al jabalun. Ah, jabalun gunung, bukit. Seolah-olah seakan-akan beratnya Lailatul Qadar, beratnya ibadah menghidup-hidupkan di Lailatul Qadar itu seperti ngangkat gunung. Makanya esensinya dimaksud di sini adalah menghidup-hidupkan Lailatul Qadar, bukan hanya zikir-zikir biasa. Jadi bukan hanya berkata la ilaha illallah gampang. Cuman menghidup-hidupkan Lailatul Qadar dengan zikrullah ini adalah sesuatu yang sangat berat. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh. Oleh orang yang benar, oleh orang yang serius. Ya, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya itu ya terasa berat menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, ini silahkan dikoreksi dirinya masing-masing ya. Ketika bulan Ramadan di 10 malam terakhir yang harusnya orang itu tambah semangat beribadah lah tambah loyo ya kan. Umumnya kita kalau di 10 malam terakhir itu sudah yang sibuk yang mikirin pulang kampung, yang mikirin baju baru, ibu-ibunya sibuk bikin kue, kastengel, kue, putri salju, kue, apalagi tuh Bu Uci itu. Nastar, Masya Allah. Bapak-bapaknya sibuk pusing mikirin duitnya dari mana ini. Para pengusaha pusing mikirin THR karyawan, THR ustadznya. Masya Allah ya. Sehingga ya, mau ibadah menyambut Lailatul Qadar itu beratnya kayak mikul gunung. Nah, ya apa iya itu? Ya karena begitu. Ya. Nah, ngerinya ini ya orang-orang kafir dan munafik yang biasanya seperti itu. Kalau orang iman mau semangat. Wah, ini mau Lailatul Qadar semangat. Lailatul Qadar itu nyarinya nggak harus di masjid, jadi mana saja. Cuman kalau iktikaf ya wajib di masjid, harus di masjid. Ya. Kalau Lailatul Qadar ya bisa di rumah, yang di kamar bisa di kamar, ya. Musola silakan di musola, yang pulang kampung sambil naik mobil, pulang kampung naik kereta, naik pesawat silahkan. Yang penting menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Nah, dengan cara ini salah satunya zikrullah.
La ilaha illallah. Semudah itu ya. Kalau kemarin ya, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, zikirnya para hamba-hamba Allah ini, ya manusia yang beriman, ini dibarengi dengan apa tadi? Doanya para malaikat, doa pengampunan, doa rahmat bagi orang-orang yang menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Nah, kondisi ini ya, fala tazalul malaikatu hakadha hatta yatlu'al fajr. Fala tazal maka tidak henti-henti siapa al malaikatu malaikat artinya senantiasa terus-menerus para malaikat melakukan hakaza demikian itu ya. Ada yang sujud, ada yang berdiri ya, ikut beribadah bareng orang-orang iman. Ya kalau bapak-bapak ibadahnya selagi sholat sujud jadi ikut sujud, berdiri ikut berdiri, berzikir ikut berzikir. Ya intinya juga malaikat semuanya sambil mendoakan tadi orang-orang iman yang menghidup-hidupkan Lailatul Qadar itu hatta yatalu al-fajr sampai terbitnya fajar sampai subuh seperti itu. Jadi ya walaupun sambil sahur ya usahakan tetap zikrullah. Ya. Kadang-kadang kan ada yang sahur sambil nonton TV, bukan nggak boleh ya. Ini kalau Lailatul Qadar ya waktu yang sangat apa namanya krusial. Nah, tetap kita berdoa, kita berzikir karena zikir kita dibarengi dengan zikirnya malaikat. Nah, nanti mungkin datangnya Jibril nyalamin kita ya pas saat itu bisa jadi. Nah, itu ya kondisinya. Ya. Fa awwaluman adapun pertama kalinya orang, maksudnya orang di sini adalah makhluk yaitu malaikat. Ia sa'adu yang naik adalah Jibril. Jadi setelah terbit fajar, malaikat naik lagi, balik lagi ke langit, ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Nah, yang pertama kali, malaikat yang pertama kali naik ke langit, ke Sidratul Muntaha adalah malaikat Jibril. Hatta yakuna. Sampai ada siapa malaikat Jibril, hingga ada dia, fi wajahil ufuk. Di arah ufuk, di hadapan ufuk. Apa maksudnya? Pokoknya sampai ufuk lah. Al-a'la yang tinggi minasyamsi dari matahari. Nah, ketika malaikat Jibril ya naik sampai ke ufuk matahari yang tinggi itu dekat matahari, kita nggak tahu di mana nih posisinya ufuknya, ujungnya matahari ini. Faya baksutu. Nah, disitulah Faya baksutu lalu membentangkan ya siapa Jibril buka lebar-lebar janahaihi pada sayapnya, dibentangkan sayap set naik gitu. Mungkin kalau dibentanginnya di dunia ya ketutupan kali takutnya ya. Nah, saking besarnya malaikat Jibril jadi dia harus terbang dulu ke atas set ke ujung matahari itu ufuk baru ya bentangkan malaikatnya. Walau dan baginya janahani dua apa sayap, sepasang sayap akhbarani yang hijau keduanya. Sayapnya malaikat Jibril berwarna hijau. Favorit istri saya. Nah,
hijau warnanya PBNU. La yang syuruhuma. Yang mana la yang syuruhuma belum pernah membuka atau membentangkan siapa Jibril pada kedua sayapnya illa fitil kasa'ah, kecuali hanya di waktu itu, di saat itu saja dia bentangkan sayapnya. Bukan kehebatan dari ciptaan Allah ini ya, malaikat Jibril, kebesarannya dia. Fatasiru, karena dia membentangkan sayapnya, maka jadilah apa syamsu matahari la syu'a, tidak mencorong. Oh, tidak mencorong, tidak menyilaukan lah baginya matahari. Mungkin karena ketutupan sayapnya ini ya, sehingga matahari ya tidak silau cahayanya. Oh, ini yang hadis kemarin salah satu tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar ya, di pagi harinya matahari terbitnya redup cahayanya. Oh, ternyata ini dari atsar yang ajib ini. Ketutupan sayapnya malaikat Jibril ini secara gaib begitu ya. Jangan-jangan wali Ka'ab ini ya. Allah bisa melihat ya. Kalau dia cerita dari mana walau alam. Nah, kemudian summa yada'u, kemudian memanggil siapa Jibril? Ya, Jibril memanggil malakan pada malaikat. Kalau di dalam fi Muslim itu kalimatnya malakan malakan. Dipanggil itu malaikat demi malaikat. Malaikat A sini di absen, malaikat B sini di absen, malaikat C itu dipanggil itu di absen. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, dipanggil. Fayas'adu, lalu naik siapa? Malaikat. Dipanggil naik. Yang nggak dipanggil jangan naik. Yang dipanggil silakan masuk. Jangan muter-muter aja di luar, masuk ke dalam. Tunggu panggilan, dipanggil. Muter-muter jangan, internetnya belum masalah. Naiklah malaikat itu. Fayajtami'u, lalu berkumpul. Bersatulah atau berkumpullah apa nurul malaikat, nurnya para malaikat, cahaya nurnya malaikat kumpul. Wa nuru janahai Jibril, dan nurnya kedua sayapnya malaikat Jibril. Wallahu alam. Saya juga belum pernah lihat ini. Sayapnya malaikat Jibril punya cahaya. Cahayanya ngumpul bareng dengan para malaikat. Sehingga fala tazalu, tidak henti-henti, terus-menerus apa asyamsu matahari yaumaha, pada hari tersebut, di harinya itu, harinya yang malamnya Lailatul Qadar itu, ya zaka yang demikian itu mutahayyiratan, memudar, cahayanya memudar, artinya ya tadi nggak mencorong. Mencorong itu apa ya maksudnya? Nggak bersinar terang. Karena kalah dengan nurnya para malaikat dan sayapnya malaikat Jibril. Fayuqimu, lalu berdiri atau mukim, bermukim. Siapa Jibril? Jibril, waman dan malaikat, orang maksudnya malaikat, ma'ahu yang besertanya. Jibril dengan para malaikat yang beserta Jibril itu bermukim bainal ardi wa bainas sama'i dunya. Bainal ardi, di antara bumi, wa bainas sama'i dunya, dan di antara langit dunia.
yaumahum pada harinya mereka zalika yang demikian itu. Bermukim di antara bumi dan langit dunia di hari itu. Fi du'ain. Nah, ngapain dia mukim di situ? Bertempat di sana, nggak langsung naik ke atas. Ada tugas lagi lanjutan ini. Fi du'ain di dalam mendoakan warahmatin dan rahmat, mendoakan rahmat wastighfarin dan mendoakan pengampunan lil mu'minina wal mu'minat bagi orang iman laki-laki dan orang iman perempuan. Dimintakan rahmat dan pengampunan oleh malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang besertanya. Waliman dan bagi orang soma yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan ihtisaban dengan niat mencari atau mengharapkan pahalanya Allah. Jadi yang setelah malamnya Lailatul Qadar, ya menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar, malamnya begadang, paginya lanjut puasa. Nah, orang yang kayak begini nih dapat bonus tambahan doa. Malamnya didoain, ya pagi harinya didoain lagi oleh malaikat Jibril dan para malaikat yang lain, didoakan rahmat dan pengampun. Yang penting puasanya diniati ya imanan wahtisaban. Makanya Allah jamin itu dengan lewat para nabinya. Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka ya diampuni baginya mata kodama min zambi. Apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Ternyata diampuninya bukan hanya karena dia puasanya saja, tapi karena memang disertai oleh doanya para malaikat. Ya, sehingga betul-betul diampuni oleh Allah. Itu ceritanya begitu. Wa du'ain dan doa, artinya malaikat tersebut, malaikat Jibril mendoakan liman kepada orang hadasa yang bercerita dia nafsu pada dirinya, ngomong di dalam hatinya, bilang begini, in asya seandainya dia masih hidup, masih bisa hidup menjumpai ila qabilin tahun depan, soma maka dia puasa Ramadana di bulan Ramadan lillahi karena Allah. Dan juga ya, Jibril dan para malaikat itu mendoakan orang yang di dalam hatinya ya mengatakan bercerita mengatakan berniat ya kalau saya masih hidup tahun depan saya akan puasa bulan Ramadan karena Allah. Ini juga dapat doa tambahan dari malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang beserta malaikat Jibril. Masya Allah. Cerita yang sangat panjang ya. Saking panjangnya kita harus lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Cukup dulu